Ya, selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan formula pembersih panas yang belum dibahas ya, yaitu yang kategori membersihkan panas di organ cangkungnya sama yang untuk defisiensi panas. Ini yang pertama untuk golongan membersihkan panas di organ cangkung ada formula Tauchi-San ya. Itu sumber resepnya dari Xiao Oriao Cheng Si Jue, dan isi formulanya itu cuma 3 ya. Jadi kalau sedikit itu ya harusnya kalian hafal ya komposisinya itu apa aja gitu. San ini isinya senti, mutong, sama gancau sa. Terus juga untuk preparasinya itu giling obatnya jadi bubuk kasar, terus juga rebus 1 dosisnya sekitar 3 sheng dengan 1 cangkir air, tambahkan cuye ya, terus rebus sampai volumenya itu berkurang setengah, terus juga minum rebusan ini saat hangat dan setelah makan biasanya. Untuk indikasinya dari Tauchi-San ini, dia itu untuk panas yang intens di jantung ya. Jadi dia itu khusus untuk organ formula yang diindikasikan untuk panas yang ada di organ jantung dan meridiannya. Ditandai dengan gejalanya pasiennya itu mudah marah, dengan sensasi panas di dada, haus dengan keinginan minum dingin, wajahnya merah, mungkin sakit di mulut, lidah merah, nadinya cepat, dan juga urinnya itu bisa gelap sedikit, terus juga sulit, urinnya sulit dikeluarkan, dan ada nyeri, ataupun sampai darahnya itu ada urin di darahnya. Untuk analisisnya dari gejalanya, kita tahu bahwa fungsi jantungnya itu kan mengontrol sen ya, terus juga dia itu letaknya di dada. Jadi kalau ada panas yang menyerang meridian jantung, pasti akan mengganggu sennya, karena kan fungsinya dari jantung adalah mengontrol sen atau jiwa. Jadi gejalanya tadi sesuai dengan yang dibahas ya, yang di atasnya itu gejalanya mudah marah, terus ada sensasi panas di dadanya. Dan jalur meridian jantung itu berjalan ke atas ya, ke arah esophagus menuju tenggorokan, mulut. Dan kalau ada panas di meridian jantung itu, maka karena dia itu menuju arah atas dan melewati mulut, berarti ada rasa haus, terus ada keinginan minum dingin, dan wajahnya merah. Kemarin masih ingat kalau haus ada keinginan minum dingin, berarti dia itu panasnya di level apa ya? Wei, Ying, Ci, apa Sui? Masih ingat nggak? Halo? Masih ingat Kak Fira? Kemarin sudah saya jelaskan kan? Bedanya haus kalau di level ini apa gitu. Ci bukan Bu. Lupa. Apa Ci ya? Iya. Ya, benar. Kalau benar ya jawab aja sih. Nanti kalau salah juga saya benerin. Ya benar ya. Jadi kalau ada haus dengan ada keinginan minum dingin itu panasnya masih level C ya. Soalnya kalau sudah masuk Ying dan Sui biasanya dia itu sudah tidak ada keinginan untuk minum walaupun ada rasa hausnya. Kemudian panas itu melalui meridian jantung sehingga tadi kan karena meridiannya itu lewat daerah muka ya, mulut, jadi biasanya juga timbul luka ya di area mulut atau lidah. Terus kemudian panas yang berpindah ke meridian usus kecil. Ini kenapa panasnya bisa pindah ke meridian usus kecil ya? Padahal kan yang diserang jantungnya. Ada yang tahu nggak? Halo? Enggak Gimana? tahu Bu. Nggak tahu ya? Jawabannya karena ingat hubungan Pauli
luar dalam antar organ Changfu itu karena jantung itu terhubung sama usus kecil ya. Paru-paru usus besar. Dia ada hubungan dengan organ Fu-nya. Jadi ketika organ Chang-nya diserang, maka bisa jadi organ Fu-nya itu juga bisa terkena gitu. Begitu juga meridian yang dilewati organnya itu juga bisa terkena dampak dari masalah di organ Fu-nya gitu, organ Chang-nya. Yang di sini kita bahas adalah meridiannya jantung ya. Bisa dipahami, Afira, kenapa? Atau masih nggak paham? Sudah Gimana? lumayan paham, Bu. Ya pokoknya diapalin lagi ya teori dasarnya. Hubungan luar dalamnya organ itu sama organ apa aja gitu. Karena akan saling terkait ya ketika kita bahas tanda gejala atau patologi suatu penyakit. Kemudian karena dia sudah perpindahan dari jantung ke usus kecil itu, maka mengakibatkan sekresi cairan terganggu ya. Usus kecil ini juga mengatur sekresi cairan tubuh ya. Sehingga ketika dia itu diserang oleh panas ya, makanya tadi urinnya sakit ya. Ketika dia buang air kecil ada rasa nyeri ya dan susah biasanya. Terus juga lidah merah dan nadi cepat itu merupakan tanda kalau panas yang internal ya, panas yang dari dalam. Kemudian ketika panas berpindah ke merah dan usus kecil yang sudah sampai parah itu biasanya akan terjadi urinnya ada darahnya ya, karena kan pembuluh darahnya pecah kan akibat panas yang terlalu panas itu, sehingga darahnya itu keluar dari pembuluh darahnya, yang akibatnya di sini urinnya ada darahnya. Lanjut, aksi dari formulanya ini sendiri adalah membersihkan api panas, menutrisi yinnya, dan mendorong urinasi. Jadi dia itu prinsipnya adalah mengeluarkan panas lewat pengeluaran urinnya gitu. Jadi kalau pengeluaran urinnya itu lancar, berarti panasnya juga bisa keluar. Analisis formulanya kan tadi ini ya, formulanya cuma 4 ya herbalnya. Jadi sebagai racunnya itu sengti sama mutong. Keduanya itu punya fungsi untuk menutrisi yin dan apa itu mencegah api itu ya untuk dia semakin tidak terkontrol ya. Kalau apinya tidak terkontrol kan akan menghabiskan yin-nya kan, karena sifat api kan yang ya. Terus juga mendorong urinasi dan mengatasi stagmuri itu ya masalah buang air kecil yang nyeri tadi ya, nyeri dan sakit tadi dan sedikit itu tanpa melukai yin-nya. Terus sebagai wakilnya ada cuye yang membersihkan panas, terus juga mendorong urinasi dan fungsinya untuk membuat panasnya itu supaya turun ya. Terus ada gancol yang sebagai asisten dan utusannya ya untuk mengatasi nyeri urinasinya, terus membersihkan panas dan mengeluarkan racun, juga mengharmoniskan ya semua ingredient dalam formulanya. Lanjut untuk modifikasinya bisa dilihat di tabel ini. Kalau panasnya itu api jantungnya terlalu intens, itu treatmentnya yaitu membersihkan jantungnya ya dan mengalirkan apinya dengan menambahkan huanglian. Dan contoh yang lain ya, nanti bisa dilihat di tabel ini. Untuk aplikasi modernnya biasanya ya terkait ini ya masalah panas itu tadi ya, panas di jantung ya. Itu biasanya mengakibatkan kalau secara modernnya stomatitis, kasusnya sariawan atau infeksi saluran kemih. Karena memang daerah-daerah ini kan kenapa kok ada hubungannya sama
stomatitis sariawan dan infeksi saluran kemih karena kan ini tadi dilewati jalur meridiannya jantung sama usus kecil ya. Sehingga ya penyakitnya ya terkait itu biasanya. Untuk kontraindikasinya sendiri biasanya defisiensi limpa lambung karena pahit dan dingin. Pokoknya yang perlu kalian ingat kalau memang herbal itu fungsinya untuk menghilangkan panas, biasanya karakteristik yang dominan itu ya dia pahit, dingin kayak gitu ya. Sehingga ya perlu hati-hati juga ya dalam meresepkannya karena pahit dingin dari mutung dan sejuk dingin dari sengti ini dalam formula itu juga bisa merusak limpa lambung ya kalau dikonsumsi terlalu lama. Jadi perlu kita perhatikan juga untuk yang memiliki defisiensi limpa lambung pasiennya. Lanjut, ada formula selanjutnya adalah longtansi kentang. Ini dia itu fokusnya ke liver ya, kan bahasa Inggrisnya itu gentian liver draining decoction ya. Jadi emang ramuan yang dikhususkan untuk panas yang terjadi di liver gitu. Dan ingredientnya di sini lebih banyak ya dari yang tadi bisa dilihat di tabel ini. Untuk preparasinya gunakan air untuk merebus obat, ambil satu dosisnya itu sekitar 6-9 gram dan dengan air hangat diminum 2 kali sehari ya. Untuk indikasinya biasanya ini karena api liver itu terlalu membara ya. Nyala api liver dan kandung empedu itu terlalu berlebihan atau ekses. Biasanya tandanya adalah sakit kepala, mata merah, terus nyeri di sisi tulang rusuk, rasa pahit di mulut, tuli. Ini nggak sampai tuli beneran sih, sebenarnya lebih ke gangguan pendengaran ya. Terus juga telinga bengkak, lidah merah dengan lapisan lidah kuning, nadi senar, bertenaga, dan cepat. Ataupun turunnya panas lembab ke meridian liver itu ditandai dengan biasanya masalah keputihan ya pada wanita. Ya, biasanya vaginanya jadi bengkak, gatal, lembab di bagian luar, genitalia, terus juga nyeri, buang air kecil dengan urinnya keruh, impotensi, leukorea, ini seperti keputihan, tapi ini dia itu warnanya kuning dan berbau, lidahnya merah dengan lapisan lidah kuning berminyak, nadinya senar, licin, dan cepat. Licin ini menandakan kalau biasanya dia itu ada patogen lembab ya, yang menyertainya. Untuk analisisnya, meridian Chuyin kaki itu merupakan meridian jalur liver ya. Dia itu meridian itu mengelilingi genitalia eksterior sepanjang sisi tulang rusuk terhubung dengan mata dan masuki bagian kepala. Sehingga secara nggak langsung kalau ada patogen misalnya panas tadi menyerang meridian tersebut, ya tanda gejalanya akan nampak di jalur yang dilewatinya ini. Kayak genitalianya tadi kan bengkak dan gatal, terus juga ada nyeri di tulang rusuknya, terus juga matanya biasanya merah, terus juga biasanya sakit kepala ya, karena lewat jalur kepalanya juga ya. Terus kalau meridian sawyang kaki kantung empedu, liver dan kantung empedu itu hubungannya piauli ya. Seperti tadi usus kecil sama jantung tadi ya, piauli, jadi luar dalam. Ini sama juga, jadi kalau dia livernya terganggu juga bisa mengakibatkan gangguan di kantong empedunya. Kalau meridian ini, kantong empedu itu dimulai dari katus bagian dalam, mengelilingi telinga, dan masuk ke telinga. Makanya tadi ada, karena melewati meridian di area telinga juga, jalurnya dia itu menyebabkan tadi gangguan pendengaran dan telinganya bengkak ya. Terus juga dia tuh dari situ satu cabang masuk ke femoribus internus dan mengelilingi genitalia luar dan cabang lain berjalan sepanjang sisi tulang rusuk ya. Sehingga kalau api liver dan kandung empedu tadi ekses ya atau menyala terus panjang salurannya akan mengakibatkan gejala yang tadi saya jelaskan ya, sakit kepala,
mata dan telinga sakit, dan juga gangguan pendengaran. Kemudian kalau tadi api liver kandung empedu juga menyerang sisi tulang rusuk, tadi ada nyeri ya di sisi tulang rusuk dan juga rasa pahit di mulutnya. Lembab panas di meridian liver yang turun itu biasanya menyebabkan gangguan di area genitalia ya, vaginanya bengkak, gatal, lembab di genitalia eksteriornya, nyeri saat BAK, impotensi, leukoria yang kuning dan berbau. Terus lidah merah dengan lapisan lidah kuning licin, nadinya licin serta cepat merupakan indikasi kalau ada panas api interior dengan lembab panas ya. Aksi formulanya sendiri yaitu membersihkan dan mengalirkan api liver kandung empedu, membersihkan lembab panas di meridian livernya. Untuk analisis formulanya yang jadi rajanya itu long tancau ya, yang fungsinya untuk mengalirkan api yang ekses di liver dan kantung empedunya, terus juga membuang lembab panas ya di jauh bawah. Karena memang posisinya itu kan di jauh bawah kan. Terus juga Guang Qin sama Zhe yang sebagai wakilnya, dia itu karakteristik herbalnya sendiri adalah pahit dingin, sehingga fungsinya untuk mengalirkan apinya, juga mengeringkan lembab dan membersihkan panas. Dan ingredient lain ya, bisa dilihat di tabel ini fungsinya untuk apa gitu. Oke, untuk modifikasinya sendiri bisa dilihat di sini ya. Misalnya untuk angin api ya, yang terlalu membara ditandai dengan pusing, sakit kepala, matanya merah, dan mudah marah, itu berarti kita harus mengendalikan angin dari livernya itu ya. Dengan menambahkan Xiakucha, Kaoteng, dan Juhua. Terus kenapa kok si liver ini bisa menghasilkan angin dan api itu? Ya kalian baca lagi ya di buku teori dasar tentang konsep si liver itu sendiri, terus juga pola sindromnya itu seperti apa. Nah, itu kalian baca sendiri ya. Untuk kontraindikasinya, untuk pasien yang memiliki defisiensi dingin ya, di limpa lambung, defisiensi yin, hiperaktivitas yang. Aplikasi modernnya biasanya enzima di kepala, hipertensi akut, konjungtivitis, iridosilitis, rinitis, ikterik hepatitis akut, akut koliostitis, mastitis akut, inflamasi saluran kencing, inflamasi saluran reproduksi. Biasanya ya aplikasi modernnya itu sama dengan meridian yang dilalui oleh organnya itu ya. Tadi kan soalnya meridiannya itu kan lewat liver dan kantong empedu. Jadi biasanya ya penyakitnya yang terkait itu. Kemudian langsung ke ramuan selanjutnya yaitu Xingwei-san. Stomach clearing powder berarti dia itu membersihkan panas yang ada di lambung ya. Dengan komposisinya ada Sheng Ti Huang, Tang Kue, Mutang Pi, Huang Lian, sama Sheng Ma. Untuk preparasinya, giling obat menjadi bubuk halus, rebus 1 dosis formula dengan 1,5 cang air, rebus hingga volume menyusut 70%-nya, saring rebusan dan minum setelah rebusan dingin. Indikasi formulanya ini sakit gigi ya. Memang apa hubungannya sakit gigi sama lambung ya? Ada yang tahu? Sakit gigi sama lambung ya, Bu. Itu kalau nggak salah, jadi kan lambung itu panca inderanya itu di mulut, Bu. Yang berhubungan. Jadi lambung sama mulut itu kalau di TCM itu kan berhubungan gitu. Jadi mungkin bisa bikin sakit gigi. Ya, bisa jadi. Itu karena meridiannya ya. Karena meridian lambung itu lewat daerah mulut.
Jadi ya bisa mengakibatkan sakit gigi kalau dia itu api lambungnya terlalu menyala ya. Makanya tanda gejalanya di sini sakit gigi yang menjalar sampai kepala, wajahnya bengkak, demam, bau mulut, mulut kering, lidah merah dengan sedikit lapisan lidahnya, nadinya licin, besar dan cepat. Dapat juga mengalami perdarahan dan nyeri di gusi, bengkak, nyeri di lidah, rahang, bibir, dan nyeri akan berespon baik dengan dingin ya, dan memburuk dengan panas. Dan namanya aja dia kan kena api kan panas. Jadi kalau kena apa itu malah kayak kena panas, kayak minum panas itu biasanya dia akan semakin sakitnya semakin ngilu gitu. Tapi kalau dia dingin biasanya dia akan enakan ya. Untuk analisis patogenesisnya kan meridian yang kaki lambung itu mengandung banyak qi dan darah, sehingga merupakan tempat yang baik banget untuk ekses itu gampang berkembang gitu di sana. Meridian yang tangan yang ada di usus besar itu mensuplai qi dan darahnya ke area mulut dan gigi ya, sehingga kalau terjadi akumulasi panas maka akan memblok atau menyumbat aliran qi di meridian itu, sehingga apinya memberontak ya, dan terjadilah sakit gigi dan sakit kepala itu. Dan api itu menyebabkan dagingnya membusuk ya, sehingga terjadi sakit bengkak di mulut dan bau busuknya tadi. Terus juga perdarahan di gusi ya, karena api yang terlalu membara itu dapat melukai pembuluh darah ya, sehingga kan darahnya keluar dari pembuluhnya. Ya terjadilah perdarahan di gusi. Terus juga kepekaan terhadap perubahan suhu tadi dan juga lidah merah dengan lapisan lidah sedikit, nadi licin besar cepat, itu tanda kalau ada panas di lambungnya. Oke, lanjut. Aksi formula adalah mengalirkan api lambung dan mendinginkan darah. Dengan analisisnya rajanya itu Huang Lian ya, yang fungsinya membersihkan dan menyalurkan api lambung. Sebagai wakilnya ada Sengma, Mutangpi, dan Sengti. Sengma membersihkan panas dan mengatasi racunnya, terus juga meningkatkan yang qi dan membuang api. Mutangpi dan Sengtinya mendinginkan darah, menutrisi yin, terus juga membuang api ya yang ada dalam darah, dan yang lain-lain kalian baca sendiri ya. Oke, untuk modifikasinya, misalnya untuk konstipasi yang disebabkan karena ususnya kering, itu berarti kita harus menurunkan panasnya ya, supaya ini panasnya keluar, yaitu dengan membuang tahuang ya. Terus juga untuk aplikasi modernnya, pada kasus stomatitis, periodontitis, trigeminal gap, maupun jerawat juga bisa. Kontraindikasinya tidak digunakan untuk sakit gigi yang memang bukan penyebabnya karena api panas di lambung ya. Misalnya untuk tidak diindikasikan untuk sakit gigi yang disebabkan oleh angin dingin atau defisiensi api ginjal. Jadi kan memang nggak sesuai dengan indikasi formulanya. Terus juga lanjut kita Sao Yao Tang ya, Sao Yao Tang atau peony decoction. Ini isinya ya, ada sayo, tang kue, huang lian, ping lian, musing, kancau, takwang, huang chin, sama rokui. Preparasinya giling obat menjadi bubuk kasar, satu dosis itu sekitar 1,5 liang, direbus dengan 2 cang air, direbus hingga volumenya itu turun jadi 1 cang aja ya. Minum ramuan saat hangat dan setelah makan biasanya. Indikasinya untuk ini, Saoyotong ini, dia untuk kasus lembah panas disentri ya. Gejalanya disentri itu ini ya, kayak diare tapi yang lebih parah ya, karena biasanya ada darahnya di fesesnya. Jadi disentri dengan feses mengandung nanah dan darah, terus juga ada nyeri abdominal, tenesmus, BAB sulit, sensasi terbakar di anus, urin sedikit, gelap, lapisan lidah berwarna kuning, berminyak, nadi cepat dan kencang. Analisis patogenesisnya
Biasanya ini penyebabnya adalah karena keracunan makanan ya, atau serangan toksin epidemik, dan stagnasi atau sumbatan aliran qi di usus itu menyebabkan tadi nyeri abdominal dan tenesmusnya. Lembab panas yang membakar meridian usus itu menyebabkan ada darah di fesesnya. Terus juga perlawanan antara qi pertahanan dengan lembab panas di ususnya itu menyebabkan nanah di fesesnya ya, ada nanah di fesesnya. Terus kemudian lembab panas di jauh bawah itu menyebabkan urinnya sedikit, gelap, ada sensasi terbakar di anus, dan panas lembab ya itu dicerminkan lapisan lidahnya itu kuning dan berminyak. Oke, untuk opsi formulanya ya membersihkan panas di usus besar tadi, mengeringkan lembab, memperkuat darah, dan untuk pergerakan qi. Sebagai rajanya di sini Huang Jin dan Huang Lian ya, membersihkan panas, mengatasi racun, dan mengeringkan lembab. Karena memang tadi kan patogennya nggak hanya panas ya, tapi juga ada lembabnya. Jadi harus dikeringkan lembabnya untuk aksi formulanya. Terus kemudian sebagai wakilnya ada Paiso, Tangpi, Musyang, Bing Lian. Fungsinya semuanya adalah untuk meregulasi dan mengharmoniskan qi dan darahnya tadi. Dan sebagai asistennya ada Tak Huang dan Rob Wei, bisa dilihat di sini untuk penjelasannya untuk apa dia. Dan untuk sebagai asisten dan juga utusannya ada Jikanjo ya. Yang biasanya fungsinya kalau Jikanjo itu ya mengharmoniskan semua ingredient dalam formula itu ya. Untuk modifikasinya, misalnya kalau ada disentri dengan lebih banyak darah daripada nanahnya ya, biasanya prinsipnya adalah mendinginkan darah dan mengatasi perdarahannya itu dengan mengganti tangkuinya dengan tangkuiwe dan menambahkan mutampi dan tiu ya. Untuk aplikasi modern kasusnya itu biasanya ya disentri karena basilari atau amoeba, terus juga alergi kolitis dan kordapsus. Untuk kontraindikasinya tidak digunakan untuk pasien disentri yang sebabnya eksterior ya, pola eksterior sindromnya, bukan pola interior, terus juga ada defisiensi dingin. Kemudian lanjut Paito Weng Tang. Ini isinya 4 ya, Pai Towang, Wang Pai, Wang Lian, sama Jingpi. Preparasinya rebus obat dengan 7 seng, 1400 ml, rebus sampai menjadi 2 seng ya, 400 ml. Saring ramuan ambil 1 sengnya dalam keadaan hangat. Dan kalau ini ada catatannya kalau dia itu setelah minum ini belum terjadi perubahan kondisinya, bisa ditambahkan 1 sengnya lagi ya. Kan tadi kan hasilnya 2 seng. Jadi kan 1 seng diminum dulu, tapi kalau belum ada perubahan bisa ditambahkan sampai minumnya 2 kalinya gitu ya, 200 ml, 200 ml gitu. Kemudian indikasi formulanya ini hampir sama ya, sama yang formula sebelumnya ya, juga untuk kasus disentri, tapi ini disentrinya lebih agak parah ya, karena racun panas darah ya. Sudah sampai darahnya, level panasnya. Gejalanya ada nanah, darah, segar di feses, nyeri abdominal, BAB sulit, sensasi terbakar di anus, haus tanpa keinginan minum. Lah ini kan salah satu tanda kalau dia levelnya sudah masuk panas yang ada di level SWE ya. Terus juga lidah merah, lapisan lidahnya itu tentunya kuningnya lebih kuning ini ya daripada yang formula sebelumnya ya. Terus nadinya licin dan cepat. Untuk analisis patogenesisnya sendiri, ini merupakan pola sindrom yang akumulasi ya, akumulasi lembab panas dengan racun toksin di usus besar juga, dengan invasi panasnya itu sampai sudah masuk level darah ya. Terus juga lembab panas dengan toksin yang tadi yang di usus besar itu menyebabkan tadi pembuluhnya terbakar ya, pembuluh darahnya terbakar sehingga terjadilah tadi fesesnya ada ini ya, ada darahnya ya biasanya. Terus juga panas lembabnya tadi
juga menghasilkan sensasi terbakar ya di anusnya itu. Terus juga gangguan pergerakan qi, obstruksi qi, biasanya disebabkan oleh menyebabkan nyeri abdominal ya. Terus juga susah buang air besarnya ya. Terus panas racun itu bisa mengkonsumsi cairan ya sehingga menghasilkan rasa hausnya tadi, lidah merah dengan lapisan lidah kuning, terus juga licin nadinya ya cepat, merupakan tanda ini ya racun ya, racun panas yang intens. Ini merupakan pola lembah panas ya dan racun epidemik di yang lokasinya di usus besar dan sudah masuk level sway ya. Bedanya dengan yang sebelumnya ya. Jadi aksi formulanya ya dia membersihkan panas, menghilangkan toksin, mendinginkan darah, dan menghentikan disenterinya. Analisis formulanya yang sebagai raja adalah Pai Toweng, membersihkan panas, juga menghilangkan racunnya, mendinginkan darah, dan juga menghentikan disentri. Sebagai wakilnya ada Huang Lian dan Huang Pai. Fungsinya adalah membersihkan panas dan mengeringkan lembab, juga mengatasi racunnya dan menghentikan disentri. Sebagai asisten dan utusannya ada Sinpi, fungsinya membersihkan panas, juga mengatasi racunnya, membuang lembab, dan di sini juga sebagai astringen ya, astringen dari ususnya dan mengatasi disenterinya. Untuk modifikasinya bisa dilihat di tabel ini ya. Kalau ada pola eksterior patogennya juga yang ditandai dengan takut dingin, yang disertai dengan demam biasanya, berarti ya membuang patogen eksteriornya dan mengatasi demamnya dengan menambahkan Gegen, Liangca, sama Jin Yin Hua. Untuk kontraindikasinya tidak diresepkan untuk pasien yang mengalami defisiensi dingin limpa lambung ya dalam waktu lama. Ini perbedaan tadi ya, formula yang sama-sama untuk mengatasi disentri Sao Yao Tang sama Pai Toweng ya, Pai Toweng Tang. Ini bisa ada yang mau membacakan? Sabrina mungkin? Bahasa Inggrisnya jelek, Bu. Sama, Sabrina? Ditranslatekan apa dibacakan itunya, Bu? Ya translate lah. Kan yang lain belum tentu ngerti itu katanya. Ya, A-nya apa itu? kenapa, Bu? Persamaan dan perbedaannya apa? Sayao Tang sama Pai Toweng Tang itu. Persamaan, perbedaan. Ya, Ya, jadi kalau Sao Yao Tang itu sama Pai To Wentang itu obatnya itu tanamannya ya, Bu. Yang sama itu ya. Huang Lian. Ingredientnya itu salah satunya dia pakai Huang Lian sama pakai Huang Lian. Tapi kan tadi Sao Yao Tang kan formulanya lebih banyak isinya daripada Pai Toweng Tang kan? Iya. Ya. Ya, terus actionnya itu yang apa sih action ini? Aksi formula. Oh iya, iya. Maaf, Bu. Aksi formulanya itu kalau dua-duanya itu sama untuk apa ini? Usus ya, Bu. Membersihkan Iya, usus. membersihkan usus dan juga menguras panas. Ya, mengalirkan panasnya ya. Supaya nggak ngumpul di situ lah. Oh iya. Ya, lanjut. Untuk indikasinya itu yang sakitnya itu disebabkan karena
Tuh, usus yang panas itu tadi. Mm-mm. Itu sama-sama. Jadi Saoyaotang sama Paito mentang itu indikasinya sama. Lalu tanaman obatnya, kalau Saoyaotang itu Huangjin, ada Tahuang, Saoyao, Tangkue, terus Muxiang, Pinglang, Rokue, sama Gancau. Terus satunya itu, kalau Paito Wentang itu obatnya ada Paito Weng, Huang Pai, sama Cinpi. Terus perbedaannya, aksinya Saoyao Tang itu membersihkan panas, terus kering lembab, sama meregulasi dan mengharmonisasikan qi sama darah. Kalau yang Paito Wentang itu membersihkan panas sama memecahkan tabu ini, Bu. Atau Ya, mengatasi racunnya lah dulu. oh ya, memecahkan. Terus mendinginkan darah sama mengurangi sakit. Itu ini sih, disentrinya itu loh, menghentikan disentrinya. Oh ya. Oke, lanjut indikasi. Kalau indikasinya itu yang Saoyaotang itu lembab panas. Lembab panasnya disentri lembab panas disebabkan karena akumulasi dari lembab panas di usus dan cidara. Darahnya Itu tidak harmonis. tidak harmonis, ditandai dengan stulwitus. Itu apa, Bu? Fesisnya ada nanah sama darahnya. Oh, fesesnya itu ada nanah sama darahnya. Terus abdominal pain itu yang sakit perut itu ya, Bu? Nyeri di abdominal. Ya. Terus kalau urgensi itu apa, Bu? Ini Mendesak. ya, tapi desaan itu susah dikeluarkan gitu loh. Fesisnya walaupun pengen dikeluar tapi nggak bisa dikeluarkan. Istilahnya gitu. Oh, ya susah BAB gitu ya, Bu? Ya. Ya, terus sama lidahnya itu kuning, terus berminyak, sama Wiri apa? apa? Tipis Coating itu internal. apa, Bu? Coatingnya lapisan lidah. Lapisan lidahnya Oh, warnanya iya kuning, sih. terus juga Lapisan berminyak. lidahnya kuning dan ya, terus sama wiri itu kayak kecil-kecil gitu, Bu. Ya tipis, nadi senar. Ya, tipis kayak senar. Hmm. Ya. Terus sama nadinya itu lajunya cepat. Ya, Nadi cepat. cepat. Ya, terus kalau yang Paito Wentang itu panas racun, Bu. Terus merah, disentrinya merah disebabkan karena panas racun itu menginvasi usus dan
sama blood level darah. Ya, panasnya sudah masuk level darah ya. Kok yang Ya. satu. Terus ditandai dengan saat BAB itu darahnya banyak. Saat pipis. Oh, Saat pisnya. Ini kan disentri. Stool itu tadi benar, fesesnya itu lebih banyak darah dan nanahnya Oh iya, pus itu daripada nanah ya, Bu? iya, pus nanah. Oh iya, iya, iya. Oh iya, berarti apa? Kalau BAB itu lebih banyakkan darah daripada nanah. Terus sama sensasi panas di anus. Terus sama apa nih? Tahu sih. Hatinya fixation itu bukan kejanggalan, tak, Bu? Ya ada yang ngertiin ini. Tapi intinya deh rasa hausnya lebih kuat ya seharusnya. Ada rasa haus, kan panasnya lebih tinggi. Oh ya, haus. Terus sama lidahnya itu merah. Sama lapisannya itu kuning. Lapisan lidahnya itu merah dan kuning. Gitu, Bu. Iya. Sama kalau nadinya itu lajunya cepat. Ya. Nah, terus yang terakhir itu istimewa. Keistimewaannya. Iya, Oh ya. Sao Yaotangnya itu kombinasi antara kok antara? Metode purgasi. Oh iya, metode purgasi dan regulasi dengan clearing melancarkan, Bu. Membersihkan sih. Ya. Kan membersihkan panasnya. Iya, Masuk melancarkan panasnya. Kan nggak enak. kan membersihkan, ya membersihkan. Kalau yang Paito Mentang itu kombinasi antara membersihkan dan juga mengurangi. Stringing method itu apa, Bu? Astringen itu yang formula astringen ya loh. Penguat. Penguat organnya yang itu. Oh ya ya, ya Belum. sudah, Bu. Emang belum belajar formula astringen? Belum ya? Tapi kan Mungkin materi sudah, tapi itu Bu, apa bahasanya beda. terus kok bahasanya beda, nggak bisa. Ya, Nah, kalau maksudnya kadang istilah-istilahnya itu nggak tahu gitu loh, Bu. Kalau nggak tahu berarti belum paham. Kalau iya, ya makanya harus sering dipelajari lagi ya. iya. Oke, lanjut ya. Ini masih membersihkan panas di organ cangkul. Soalnya kan organ cangkulnya banyak ya. Tentunya setiap organ itu bisa menghasilkan panas. Jadi ya formulanya banyak lah. Ini bersihkan panas di mana ini? Ini juga di lambung ya. Yunogen ya. Dia itu aksinya mengeringkan panas di lambung, menutrisi yin, indikasinya untuk defisiensi ginjal yin dengan sakit perut hebat disertai sakit gigi lepas, gusi berdarah, sakit kepala frontal, mudah marah, demam, haus dengan keinginan minum dingin, lidahnya merah, kering dengan lapisan lidah kuning, nadinya mengambang, licin dan kurang atau biasanya juga bisa besar ya. Analisisnya gigi itu punya hubungan dengan organ ginjal ya, karena letak meridiannya meridian si ginjal itu ada di jalur meridian Yang-Ming ya, yang itu salah satunya lewat ginjal ya. Jadi kalau panas di lambungnya itu kan bisa menghasilkan sakit gigi ya, sama yang kayak tadi ya. Terus ada ketika defisiensi ginjal itu
maka giginya bisa sampai lepas ya. Jadi gusi berdarah itu karena cerda panas ya yang melukai pembuluh atau meridian yang memasok qi dan darah di giginya. Terus kalau panas lambung merambat melalui meridiannya, maka terjadi sakit kepala frontal ya di bagian frontalnya depan. Terus juga lidah merah dengan lapisan lidah kuning dan nadi mengambang, licin besar, merupakan indikasi panas di lambung. Mudah marah, demam, dan rasa haus itu tanda dari patogen panas. Lidah kering dan nadi defisiensi itu karena ginjal yin defisiensi. Ini untuk formulanya itu isinya ada 5 ya. Seko, Suti, Cimu, Maitung, sama Niusi ya. Yang sebagai rajanya itu Seko sama Suti. Yang fungsinya membersihkan panas, menutrisi yin, terus juga biasanya bisa digunakan untuk kasus defisiensi ataupun ekses. Cemu biasanya untuk membersihkan panas, menutrisi yin, dengan karakteristiknya itu pahit, dingin ya, dan biasanya juga lembab. Kalau maitongnya menutrisi yin, membersihkan panas, terus juga menghasilkan cairan, dan mengurangi hausnya tadi. Niusi untuk membersihkan panas, supaya panasnya bisa turun, dan mensuplemen liver dan ginjal. Yang di sini sebagai rajanya Sekau ya, membersihkan panas, mengatasi demam, mudah marah, rasa haus, dan merupakan substansi penting untuk mengobati sakit giginya karena api lambungnya tadi ya. Sebagai wakilnya ada Suti Huang, menutrisi ginjal, terus juga mengatasi kekurangan air, terus juga air untuk memadamkan apinya. Sebagai deputinya ada Cemu dan Mentung. Cemu membantu Seko membersihkan panas di lambung, menutrisi yin. Mentungnya sangat efektif melembabkan lambung, menghasilkan cairan, mengatasi mudah marahnya, juga menutrisi yin di Jawa Tengah dan atas, melengkapi aksi dari Suti Huang dalam menutrisi ginjal yinnya. Sebagai utusan ada Xiao, atau Seo, ada Niusi, mengalirkan panas ke bawah dengan mengarahkan darah ke bawah dan menghentikan aliran darah ke rongga mulut. Yang jadi perhatian dan kontraindikasinya, ini kontraindikasi pada kasus diare ya, yang biasa ya. Modifikasinya kalau panas yang melimpah di level G, tambahkan JZ sama Tikupi, panas melimpah di level darah dengan peredaran darah, ganti Suti Huangnya dengan Senti Huang dan Swansen, defisiensi yin parah dengan api ringan di lambungnya, tambahkan Nujensi sama Mokanyen. Sakit gigi merupakan tanda utama, sebagai tanda utamanya ganti Suti Huangnya dengan Senti Huang dan Xixin. Perdarahan merupakan tanda utama, itu gandakan dosis Sekau sama Niusi, tambahkan Paimoken sama Mutanpi. Lidah ungu gelap tanpa lapisan lidah, berarti tambahkan Sansen Cihu ya. Jadi kalau biasanya ungu ya udah statis ya, biasanya statis darah. Keringat banyak dan rasa haus parah, tambahkan Wu Weiji. Kasus klinisnya biasanya stomatitis, grisitis, periodontitis, diabetes, trigeminal-neuralgia, dan viral myokarditis. Untuk bedanya ini sama yang sebelumnya yang dibacakan Zebrina ini, dia sudah melibatkan defisiensi ginjal juga ya di kasus ini. Jadi kalau yang sebelumnya kan api yang terlalu membara di lambungnya ya, panas dari lambungnya. Kok ini biasanya sudah ada ininya ya, masalah di ginjalnya juga. Yunuchen sama Xing Weishan ini tadi kan keduanya, Xing Weishan sudah kita bahas ya di slide saya sebelumnya. Itu merupakan formula untuk mengatasi sakit gigi dan biasanya masalah gusi ya yang diakibatkan oleh api lambung
yang membara. Xingweishan ini biasanya untuk mengatasi api yang membara yang disebabkan oleh lembab panas ya dan toksin. Dia menggunakan Huanglian ya sebagai rajanya untuk mengatasi akar ya, akar masalahnya. Terus juga menambahkan sema untuk membuang panas eksteriornya. Kalau Yunuchian itu mengatasi yin defisiensi ya, yang mengakibatkan karena dia defisiensi yin, berarti kan yin kan sifatnya dingin kan, kurang dingin kan seolah-olah kan panas kan. Jadi api membara itu karena yinnya defisiensi. Kalau yang kasus ya untuk formal Yunuchian itu, sehingga dia itu menggunakan metode atau strateginya adalah supaya apinya itu turun ya, tidak membara, terus juga menyebar ya. Makanya dia menggunakan Niushi-nya untuk kasus api ya, apinya, memadamkan apinya. Lanjut Chojin Wan itu aksinya membersihkan panas di liver, mengembalikan aliran qi yang berbalik, menghentikan muntah, indikasinya untuk panas di meridian liver yang disebabkan oleh disharmoni liver dan lambung ya, yang ditandai dengan nyeri hipokondria, rasa lapar intermiten, distensi epigastrik, vokal, muntah, asam lambung, reflux, sendawa, rasa pahit di mulut, mulut kering, lidah merah dengan lapisan lidah kuning, nadinya mengambang, senar, dan cepat. Untuk analisisnya, ketidakharmonisan liver dan lambung itu akan menyebabkan nyeri yang terlokalisasi di meridian livernya. Rasa lapar intermiten, distensi lokal, muntah, dan reflux asam lambung itu diakibatkan panas liver yang mengganggu qi lambungnya. Terus lidah merah dengan lapisan kuning nadi senar cepat merupakan tanda kalau panas di liver dan lambungnya ya. Untuk ininya isinya Huanglian sama Wuchuyu ya. Ini ingredientnya ya. Huanglian di sini fungsinya untuk membersihkan api liver, membersihkan api dari lambung, juga mengalirkan panas jantungnya ya. Terus juga Wuchuyu-nya itu dia untuk juga mengontrol si apinya yang dari meridian livernya, mengharmoniskan lambung ya, dan menurunkan aliran qi yang berbalik tadi. Terus juga menuju ke meridian liver ya. Untuk kontraindikasinya, reflux asam lambungnya disebabkan oleh lambungnya dingin dari masalah defisiensinya. Modifikasinya untuk distensi parah, tambahkan Chonggensi, reflux asam lambung yang diucapkan oleh pasiennya, tambahkan high shock sama Wallenqi. Qi liver yang terbatas dan kekurangan vitalitas dikombinasikan dengan sinisan. Kasus klinisnya biasanya masalah gangguan pencernaan di saluran atas seperti esofagitis, gastritis, reflux gastroesofageal sama ulcus pepticum ya. Ini yang terakhir ya. Kayaknya Jiaoho Pejiatang ya. Merupakan aksinya itu menutrisi yin, melepas panas. Indikasinya panas yang ada di aspek yin tubuh, ditandai dengan demamnya itu terjadi malam hari, terus juga dingin pagi tapi berkeringat, keringat saat demamnya mereda, kekurangan dengan tidak kehilangan nafsu makan, biasanya lidah merah dengan lapisan lidah sedikit, nadi halus dan cepat. Analisis dari kondisinya, kondisi ini terjadi pada tahap selanjutnya ya, dari patogen panas hangat yang menghabiskan yin dan cairan. Demam malam itu yang berada di pagi itu merupakan ciri dari panas yang mengintai aspek yin-nya ya. Yin dan cairannya habis itu membuat tubuh tidak dapat mengeluarkan keringat yang biasanya terjadi saat demam mereda. Terus pasien tidak kehilangan nafsu makan,
permasalahan ini bukan pada level Q-nya ya, dan sisa pencernaan tidak berpengaruh. Cedera yin dan darah biasanya kehilangan nutrisi secara umum jadi kurus. Lidah merah dengan sedikit api sanida, nadi halus cepat merupakan indikasi dari pola sindrom yang masalah cedera yin. Untuk formulanya ada Xianghe, Biejia, Sengti, Jemu, sama Mutangpi. Yang sebagai rajana adalah Xinghe sama Biejia, yang fungsinya untuk membersihkan panas internal ya, juga mengeluarkan panas yang ada di yin levelnya ya, untuk keluar. Yang menjadi perhatian kontraindikasi pada tahap awal penyakit ya. Jadi memang formula ini tidak diindikasikan untuk kalau serangan di awal panasnya, biasanya sudah level akhir sih, patogen panas hangat ketika patogen masih di level C atau kasus kejang atau konvulsi. Modifikasinya paru-paru yang terganggu ya, terkonsumsi, tambahkan sangsen sama monghalian. Batuk dengan mengi yang diucapkan, tambahkan sangpai pi sama jiwan. Demam malam pada musim panas, dingin di pagi hari pada anak, biasanya tambahkan paiwe, liangen. Nyala api dari kekurangan, tambahkan paiwe, tikuapi. Panas di 5 pusat panas, urin kuning, lidah merah dengan lapisan lidah kuning, tambahkan paimaugen. Demam yang tidak diketahui asalnya disebabkan oleh defisiensi yin, tambahkan tikupi sama paiwe. Kasus klinisnya biasanya demam ringan pada fase pemulihan penyakit menular ya, atau demam yang tidak diketahui asalnya, terus juga rhinoperitis, tuberkulosis paru atau ginjal. Oke. Sekian untuk penjelasan formula pembersih panas hari ini.